Dalam episode sebelumnya, dikisahkan si anak lelaki akhirnya memutuskan untuk mengikuti karavan menyeberangi padang pasir menuju Mesir. Dia juga berkenalan dengan orang Inggris yang mencari seorang alkemis Arab untuk belajar ilmu tertinggi alkimia. Bagaimana kelanjutan kisah perjalanan anak kelana ini di padang pasir? Selamat menikmati episode ke-8 ini. Padang pasir itu kadang berupa bentangan pasir, kadang ada bagian-bagian yang berbatu karang. Kalau terhalang batu besar, rombongan mereka harus memutarinya. Kalau ada wilayah luas yang berkarang, mereka harus memutar hingga jauh. Kalau pasirnya terlalu halus untuk diinjak binatang-binatang, mereka mencari bagian yang pasirnya lebih padat. Di beberapa tempat, tanahnya tertutup garam dari danau-danau yang sudah kering. Binatang-binatang biasanya mogok di tempat-tempat demikian, dan para pemandu terpaksa turun dan mengangkut sendiri barang-barang bawaan mereka melewati tempat berbahaya itu. Kemudian barulah memuat kembali barang-barang bawaan ke punggung unta-unta. Kalau ada pemandu unta yang sakit atau meninggal, rekan-rekan mereka menarik undian untuk memilih pemandu unta yang baru. Akan tetapi semua itu terjadi karena satu alasan mendasar. Seberapa sering pun mereka memutar dan menyesuaikan diri, karavan itu bergerak ke arah titik kompas yang sama. Setelah semua rintangan diatasi, mereka kembali pada jalur semula, berpedoman pada bintang yang menunjukkan lokasi oasis. Saat melihat bintang yang bersinar di langit pagi hari, orang-orang tahu bahwa mereka berada pada jalur yang benar, menuju tempat yang ada airnya, pohon-pohon palem, ada tempat berteduh, dan manusia-manusia lain. Hanya si orang Inggris yang tidak menyadari semua itu, sebab hampir sepanjang waktu dia begitu asyik dengan buku-bukunya sendiri. Si anak lelaki juga membawa bukunya, dan dia sudah mencoba membacanya pada beberapa hari pertama perjalanan. Tapi ternyata dia lebih tertarik mengamati karavan mereka dan mendengarkan suara angin. Setelah mengenal untanya dan menjalin hubungan lebih akrab dengan hewan itu, dia pun membuang bukunya. Meski dia percaya bahwa setiap kali membuka bukunya, dia akan mempelajari hal penting. Namun dia memutuskan buku itu hanya beban yang tidak perlu. Dia pun menjadi akrab dengan pemandu unta yang ada di sampingnya. Di malam hari, saat mereka duduk mengelilingi api unggun, si anak menceritakan pada orang itu petualangan-petualangannya ketika menjadi gembala. Suatu kali ketika mereka sedang bercakap-cakap, pemandu unta itu menceritakan kisah hidupnya sendiri. Dulu aku tinggal di dekat El Kairum, katanya. Aku punya kebun, anak-anak, dan kehidupan yang bakal begitu-begitu saja sampai aku mati. Tapi aku berharap pada suatu tahun nanti saat panen kami bagus,
kami semua berangkat ke Mekah, dan aku menunaikan satu-satunya kewajibanku yang selama ini belum terpenuhi. Setelah itu, aku bisa mati dengan bahagia, dan aku merasa senang karenanya. Nah, suatu hari, bumi berguncang dan sungai Nil meluap. Kupikir kejadian semacam itu hanya bisa menimpa orang-orang lain, tidak menimpa aku. Tetangga-tetanggaku takut pohon-pohon zaitun mereka hilang tersapu banjir itu. Dan istriku takut kalau kami kehilangan anak-anak kami. Aku mengira segala harta milikku akan hancur musnah. Tanah milikku rusak binasa, dan aku mesti mencari cara lain untuk menyambung hidup. Maka sekarang jadilah aku pemandu unta. Tapi malapetaka itu telah mengajariku memahami sabda Allah. Manusia tidak perlu takut akan hal-hal yang tidak diketahui, kalau mereka sanggup meraih apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Kita takut kehilangan apa yang kita miliki, entah itu hidup kita, harta kita, ataupun tanah kita. Tapi rasa takut ini menguap begitu saja ketika kita memahami bahwa kisah-kisah hidup kita dan sejarah dunia itu ditulis oleh tangan yang sama. Sesekali karavan mereka berpapasan dengan karavan lain. Mereka selalu saja bisa saling bertukar sesuatu, seakan-akan segala sesuatu memang benar ditulis oleh tangan yang sama. Sambil duduk mengitari api unggun, para pemandu unta saling bertukar informasi tentang badai gurun dan bertukar cerita tentang padang pasir. Kadangkala orang-orang misterius bertudung pun muncul. Mereka orang-orang Badui yang melakukan penjagaan sepanjang rute karavan. Mereka memberikan peringatan-peringatan tentang pencuri serta suku-suku barbar. Mereka datang tanpa bersuara dan pergi tanpa bersuara pula, dalam pakaian yang serba hitam yang hanya memperlihatkan mata mereka. Suatu malam, seorang pemandu unta mendatangi api unggun dekat si orang Inggris dan si anak lelaki duduk. Ada kabar angin tentang perang antar suku, katanya pada mereka. Ketiganya terdiam. Si anak lelaki bisa mengendus rasa takut di udara, meski tidak ada yang berkata apa-apa. Dia kembali memahami bahasa tanpa kata-kata ini, bahasa universal. Si orang Inggris bertanya, apakah mereka dalam bahaya? Begitu kau menapakkan kaki di padang pasir, kau tak bisa mundur lagi, kata si pemandu unta. Dan kalau kau tak bisa mundur lagi, kau hanya perlu memikirkan cara terbaik untuk maju terus. Selebihnya terserah pada Allah, termasuk bahaya-bahaya yang mungkin mengintai. Dan dia mengakhiri kalimatnya dengan mengucapkan kata misterius itu, maktub. Kau harus lebih menaruh perhatian pada karavan ini, si anak lelaki berkata pada orang Inggris itu setelah si pemandu unta pergi. Kita banyak mengambil jalan memutar, tapi kita selalu mengarah ke tujuan semula. Kau juga harus lebih banyak membaca buku tentang dunia, kata si orang Inggris. Buku-buku bisa diibaratkan karavan juga dari sudut itu.
Rombongan besar manusia dan binatang itu mulai berjalan lebih cepat. Sejak awal, siang-siang hari selalu terasa sunyi. Tapi sekarang, malam-malam hari pun, pada saat pengelana terbiasa mengobrol di seputar api unggun, juga menjadi sunyi. Dan pada suatu hari, pimpinan karavan memutuskan api unggun tidak boleh dinyalakan lagi, supaya tidak menarik perhatian pada rombongan mereka. Di malam hari, para musafir ini membiasakan diri mengatur binatang-binatang membentuk lingkaran, dan mereka tidur bersama di tengah-tengahnya agar terlindung dari dinginnya udara malam. Pimpinan rombongan juga menempatkan penjaga-penjaga bersenjata di pinggir lingkaran. Suatu malam, si orang Inggris tidak bisa tidur. Dia memanggil si anak dan mereka berjalan-jalan sepanjang tanggul-tanggul di sekeliling perkemahan. Bulan bersinar purnama dan si anak memaparkan kisah hidupnya pada si orang Inggris itu. Si orang Inggris terkesan pada bagian tentang kemajuan di toko kristal itu setelah si anak mulai bekerja di sana. Begitulah prinsip mengatur segala sesuatu, katanya. Dalam alkimia, itu namanya jiwa dunia. Kalau kau menginginkan sesuatu sepenuh hatimu, saat itulah kau berada amat sangat dekat dengan jiwa dunia. Dan ini selalu merupakan daya positif. Dia juga berkata bahwa bukan hanya manusia yang mendapatkan berkah ini. Segala sesuatu di muka bumi ini memiliki jiwa, entah itu mineral, sayuran, atau binatang, atau bahkan sekedar buah pikiran. Segala sesuatu di bumi ini terus-menerus bertransformasi, sebab bumi ini hidup dan memiliki jiwa. Kita bagian dari jiwa itu. Itu sebabnya kita jarang menyadari bahwa jiwa ini bekerja untuk kita. Tapi di toko kristal itu, barangkali kau menyadari bahwa gelas-gelas di sana pun ikut bahu-membahu membantu keberhasilanmu. Anak itu memikirkan sejenak, sambil memandangi bulan dan bentangan pasir yang keputih-putihan. Aku sudah mengamati karavan yang melintasi padang pasir ini, katanya. Karavan dan padang pasir ini berbicara bahasa yang sama. Itu sebabnya padang pasir ini membiarkan kita lewat. Dia akan menguji setiap langkah kita untuk melihat apakah kita melangkah pada waktunya. Kalau iya, maka kita akan berhasil tiba di oasis itu. Kalau kita sudah bergabung dengan karavan, ini hanya berdasarkan keberanian pribadi. Tanpa pemahaman akan bahasa itu, perjalanan ini akan terasa jauh lebih sulit. Mereka berdiri memandangi bulan bersama-sama. Itulah keajaiban pertanda-pertanda, kata si anak lelaki. Aku telah melihat para pemandu unta membaca isyarat-isyarat yang diberikan padang pasir ini, dan bagaimana jiwa karavan ini berkomunikasi dengan jiwa padang pasir. Si orang Inggris berkata, "Betul, sebaiknya aku lebih menaruh perhatian pada karavan ini. Dan sebaiknya aku membaca buku-bukumu juga," kata si anak lelaki.
Buku-buku itu aneh sekali. Isinya tentang air raksa, garam, naga-naga, dan raja-raja. Si anak tidak memahaminya sedikit pun. Tapi gagasan yang ada di dalam semua buku itu sepertinya sama. Segala sesuatu merupakan manifestasi satu hal saja. Dalam salah satu buku itu, si anak lelaki belajar bahwa teks paling penting dalam buku tentang alkimia hanya terdiri dari beberapa baris dan telah digoreskan di permukaan sebentuk zamrud. "Namanya lempeng zamrud," kata si orang Inggris yang merasa bangga bisa mengajarkan sesuatu pada anak itu. "Kalau begitu, kenapa kita membutuhkan buku-buku ini?" tanya si anak. "Supaya kita bisa memahami beberapa baris itu," sahut si orang Inggris, meski kelihatannya dia sendiri tidak terlalu percaya pada ucapannya itu. Buku yang paling menarik minat si anak menceritakan tentang kisah-kisah para alkimis terkenal. Mereka orang-orang yang seluruh hidupnya diabdikan untuk memurnikan logam-logam di laboratorium mereka. Mereka percaya kalau sebentuk logam dipanaskan selama bertahun-tahun, logam itu akan membebaskan diri dari semua sifat-sifat individualnya dan yang tersisa adalah jiwa dunia. Jiwa dunia ini memungkinkan mereka memahami apapun yang ada di muka bumi, sebab dengan jiwa dunia inilah segala sesuatu berkomunikasi. Penemuan itu mereka sebut karya agung, sebagian bentuk cairan dan sebagian lagi padat. "Tapi bisakah kita sekadar mengamati manusia dan pertanda-pertanda supaya bisa memahami bahasa itu?" tanya si anak. "Kau ini rupanya suka sekali menyederhanakan segala sesuatu," sahut orang Inggris itu kesal. "Alkimia itu adalah ilmu yang sulit, sebab setiap langkahnya harus dijalani persis seperti apa yang dilakukan para ahlinya." Anak itu belajar bahwa bagian yang cair dari karya agung itu disebut ramuan kehidupan. Dan ramuan ini bisa menyembuhkan segala penyakit, juga bisa membuat sang alkemis awet muda. Bagian yang padat disebut batu filsuf. "Tidak mudah menemukan batu filsuf itu," kata orang Inggris. "Para alkemis menghabiskan waktu bertahun-tahun di laboratorium mereka mengamati api yang memurnikan logam-logam itu. Begitu banyak waktu mereka habiskan di dekat api, hingga lambat laun mereka pun melepaskan segala kesenangan duniawi. Mereka menemukan bahwa pemurnian logam-logam itu pada akhirnya menuntun mereka untuk memurnikan diri mereka sendiri." Si anak berpikir tentang pedagang kristal itu. Pedagang itu pernah berkata, kegiatan membersihkan barang-barang kristal itu bagus bagi si anak, supaya dia bisa membersihkan dirinya dari pikiran-pikiran negatif. Anak itu jadi semakin yakin bahwa alkimia bisa dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. "Selain itu, batu filsuf ini juga memiliki sifat menarik," kata si orang Inggris. "Sepotong kecil saja batu itu bisa mengubah sejumlah besar logam menjadi emas." Mendengar itu, si anak jadi makin tertarik pada ilmu alkimia. Dia menganggap dengan sedikit kesabaran, dia tentu akan bisa mengubah apapun menjadi emas. Dia membaca kisah hidup orang-orang yang telah berhasil melakukannya, Helvetius, Equasem Vulcanelli, dan Geber. Kisah-kisah ini sangat menakjubkan. Orang-orang itu menjalani takdir mereka sampai akhir hayat. Mereka berkelana, bercakap-cakap dengan orang bijak. Mereka melakukan keajaiban-keajaiban bagi orang-orang yang skeptis dan memiliki batu filsuf serta ramuan kehidupan. Tapi ketika anak hendak mempelajari cara mencapai karya agung itu, dia benar-benar bingung.
Petunjuk yang ada hanya beberapa gambar-gambar, instruksi-instruksi tersamar, serta teks-teks yang kabur. Mengapa mereka begitu mempersulit orang untuk belajar? Suatu malam, si anak bertanya pada orang Inggris itu. Dia melihat orang Inggris itu sedang kesal karena kehilangan buku-bukunya. Supaya orang-orang yang punya tanggung jawab untuk mengerti, bisa mengerti, saut si orang Inggris. Bayangkan, seandainya semua orang dengan seenaknya mengubah logam menjadi emas, emas akan kehilangan nilainya. Hanya orang-orang yang teguh hati dan bersedia belajar secara mendalam bisa mencapai karya agung ini. Itu sebabnya aku sampai berada di tengah-tengah gurun ini, mencari alkemi sejati yang bisa membantuku memecahkan sandi-sandi itu. Kapan buku-buku ini ditulis? Tanya si anak. Berabad-abad yang lalu. Pada zaman itu tidak ada percetakan. Bantah si anak. Tak mungkin semua orang bisa tahu dengan mudahnya tentang ilmu alkimia ini. Kenapa mereka memakai bahasa yang begitu aneh, dengan banyak gambar pula? Si orang Inggris tidak segera menjawab. Dia mengatakan bahwa selama beberapa hari belakangan ini dia memperhatikan cara kerja karavan mereka, tapi tidak ada hal yang bisa untuk dipelajari. Satu-satunya yang kentara hanyalah pembicaraan tentang perang, jadi semakin sering terdengar. Kemudian suatu hari, si anak lelaki mengembalikan buku-buku itu kepada orang Inggris itu. Ada yang kau pelajari dari buku-buku itu? Tanya si orang Inggris penasaran ingin tahu. Dia butuh orang untuk diajak bicara, supaya pikirannya teralih dari urusan kemungkinan pecah perang. Aku belajar bahwa dunia ini memiliki jiwa, dan siapapun yang memahami jiwa ini juga bisa memahami bahasa benda-benda. Aku belajar bahwa banyak alkemis berhasil mewujudkan takdir mereka, dan pada akhirnya menemukan jiwa dunia, batu filosof, dan ramuan kehidupan. Tapi yang terutama aku belajar bahwa semua itu begitu sederhana, hingga bisa dituliskan di permukaan sebentuk batu zamrud. Orang Inggris itu kecewa. Bertahun-tahun dia melakukan penelitian, lambang-lambang magis, kata-kata asing, serta peralatan laboratorium. Semua itu sama sekali tidak berkesan bagi si anak. Jiwanya pasti terlalu primitif, sehingga tidak bisa memahami hal-hal tersebut, pikirnya. Dia mengambil kembali buku-bukunya dan menyimpannya dalam tas-tasnya. Pergilah mengamati karavan, katanya. Itu juga tidak memberikan pengetahuan baru bagiku. Maka si anak pun kembali merenungkan keheningan padang pasir, serta butir-butir pasir yang berterbangan oleh gerakan kaki-kaki binatang. Setiap orang punya cara masing-masing untuk mempelajari sesuatu, katanya pada diri sendiri. Cara dia tidak sama dengan caraku, begitu pula sebaliknya. Tapi kami berdua sama-sama sedang mencari takdir kami, dan aku menghormatinya untuk itu.
Demikianlah kisah si anak kelana dalam episode ke-8 pembacaan dramatik ini. Apakah perang suku di padang pasir itu akan menghambat perjalanan karavan itu? Ikuti terus kisah ini dalam episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.